aku mau bahas dulu tentang jenis-jenis kulit. Kenapa sih jenis-jenis kulit ini penting untuk kita tahu? Karena ketika kita tahu jenis kulit kita akan tahu gimana cara untuk nyelesain problem atau treatment apa yang terbaik yang harus kita lakuin ke kulit kita. Jadi secara garis besar, kulit itu dibagi jadi 5. Yang pertama ada normal skin type, kemudian ada dry skin atau kulit kering, ada oily skin type atau kulit berminyak, terus ada combination skin atau kulit kombinasi, dan yang terakhir ada sensitive skin atau kulit sensitif. Jadi untuk dikategorikan sebagai kulit yang normal, kulit itu biasanya menghasilkan produksi minyak yang cukup tapi nggak berlebihan, nggak juga kekurangan. That's why itu dibilang normal. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri orang yang kulitnya normal itu biasanya pori-porinya nggak terlalu besar karena dia tidak memproduksi minyak secara berlebihan. Terus yang kedua adalah dia tidak punya sensitivitas kulit yang tinggi, jadi nggak gampang terkena iritasi ketika nyobain produk baru, ketika melakukan treatment yang baru. Jadi kulitnya gampang untuk menerima produk. Terus yang ketiga adalah kulitnya terlihat sehat, jadi ketika terkena cahaya ada pantulan kayak pakai highlight gitu, tapi nggak yang overly eksesif kayak sampai glossy dan shiny banget, tapi cukup ada kayak pantulan kayak pakai highlighter deh intinya. Nah, itu untuk kulit normal. Sedangkan untuk kulit kering, seseorang dikategorikan punya kulit kering ketika kulitnya tidak memproduksi minyak yang cukup untuk kulitnya. Jadi ketika orang tidak memproduksi minyak yang cukup, maka kadar air di dalam kulit maupun yang di atas itu akan dengan gampang hilang. Jadi kulitnya kering. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya adalah pori-porinya rapet karena dia tidak menghasilkan minyak. Pori-porinya kayak nggak pernah tersumbat dengan sebum, dengan minyak. Padahal sebenarnya semua orang punya pori-pori, cuma nggak kelihatan aja. Itu keuntungan dari kulit kering. Nah, kekurangannya apa? Selain pori-pori yang kecil atau tidak terlihat, kulit kering juga punya ciri-ciri lain, yaitu kulitnya cenderung flaky. Jadi ada serpihan-serpihan kulit mati di atas kulit yang terlihat jelas. Nah, apakah kulit oily dan kulit normal maupun kulit lainnya nggak punya kulit mati? Tetap punya, tapi nggak sejelas kulit kering. Jadi karena ada kulit matinya itu, akhirnya ngebuat tekstur kulitnya jadi kayak kerasa kasar. Selain itu, kulit kering juga punya elastisitas yang rendah. Paling kerasa tuh ketika kalian lagi ngomong. Jadi kulitnya tuh kayak kerasa kencang dan mukanya tuh kerasa kaku gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri elastisitas kulit yang rendah. Kulit kering walaupun dia nggak kelihatan pori-porinya, dia akan dengan gampang kelihatan berkeriput karena kulitnya nggak elastis seperti yang aku bilang tadi. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangan untuk tipe jenis kulit selain kulit normal. Untuk kulit oily, ciri-cirinya udah pasti produksi minyaknya berlebihan banget. That's why orang yang kulitnya berminyak cenderung mukanya tuh shiny berlebihan, jadi terlalu kayak berkilau banget. Kondisi inilah yang nyebabin orang yang kulitnya berminyak jadi gampang jerawatan, karena minyak sebenarnya adalah tempat dimana bakteri dengan mudah tumbuh. That's why orang yang berminyak gampang jerawatan. Selain itu, orang yang kulitnya berminyak juga punya pori-pori yang visible banget, kelihatan besar. Terus ada blackhead-nya, ada whitehead-nya juga. Jadi memang lebih banyak dibandingin normal maupun dry skin type. Tapi di sisi lain, orang yang punya kulit berminyak ini kecenderungannya adalah kulitnya soft dan gak gampang berkeriput karena dia selalu menghasilkan natural moisturizer dari dalam kulitnya. Karena orang yang kulitnya berminyak ini memproduksi minyak cukup banyak, dia akan mampu menjaga kulitnya dari dehidrasi dibandingin kulit normal maupun kulit kering. Bayangin kalau ada 3 orang yang punya jenis kulit berbeda, yaitu normal, kering, dan berminyak di suatu ruangan ber-AC selama 10 jam. Nah, orang yang punya kulit berminyak ini akan jadi orang terakhir yang mengalami dehidrasi kulitnya karena dia punya minyak untuk ngelindungin kadar air di bawah kulit. Jadi orang yang tipe kulitnya normal dan kering ini, kulitnya akan mengalami dehidrasi duluan. Tipe berikutnya adalah tipe kombinasi atau combination type. Jadi orang yang punya kulit kombinasi ini biasanya punya 2 atau lebih tipe jenis kulit. Contohnya kayak aku. Jadi kalau aku itu daerah U-nya ke sini itu normal, sedangkan daerah T-zone-nya yaitu dahi, hidung, dan dagu itu berminyak. That's why di daerah kulit itu aku gampang banget kelihatan shiny, terus banyak blackhead-nya, dan pori-porinya kelihatan besar banget. Tapi bukan berarti di daerah lainnya nggak ada jerawatan. Jerawatan tetap muncul occasionally karena jerawatan faktornya banyak banget. Dan yang terakhir adalah sensitive skin. Itu adalah tipe jenis kulit di mana kulit itu dengan gampang teriritasi. Ketika dia terkena substan tertentu, untuk jenis kulit lain tuh nggak apa-apa, tapi ketika kena ke kulit dia, itu akan dengan gampang bikin kulitnya kerasa
perih atau merah-merah, gatel dan sebagainya gitu. Jadi kecenderungannya ini semua kecenderungan ya, jadi nggak bisa pukul rata. Ada orang yang kayak beda, tapi mostly kebanyakan acne prone and sensitive. Jadi ketika orang berminyak itu kan beda-beda, ada yang sampai acne prone, bener-bener banyak banget jerawatnya. Nah itu tuh kecenderungannya adalah sensitif. Terus yang kedua adalah kering dan sensitif. Jadi ketika kulit kalian kering, kan skin barrier kalian kan bener-bener rendah gitu, karena nggak ada perlindungan minyaknya yang untuk bantu jaga kadar air di dalam kulit kalian. Jadinya kulit kalian lebih sensitif.